untuk distribusi logistik pemilihan di tanggal 27 November nanti, apakah semua sudah terdistribusi dengan baik atau Ya. Sejauh ini KPU sudah secara bertahap mendistribusikan logistik khususnya di area-area yang terpencil. Polda Jabar juga sudah tentu menyiapkan beberapa langkah ya untuk pengamanan di wilayah tentang pilkada nanti ya. Ya, karena kan kita udah menyetujui kalau ini adalah masa tenang, jangan diganggu masa tenangnya dong. Iya Ya. dong, kalau udah disuruh tenang ya udah tenang aja, nggak usah gerasa-gerusuk gitu Bener, ya. yuk tenang yuk. Bener, Gitu. tenang sambil nonton boleh, Iya, tenang sambil sarapan boleh, tapi boleh. tenang ya detik. Tapi tenang, tenang kau mencuri hatiku. Gitu. Stop dong. Oh iya bener stop. Tapi kita belum mau stop Detikers. Sekarang kita Yes. mau ngobrol sama teman kita dari Detik Sulsel untuk kabarin informasi terkini tentang pilkada yang berlangsung di Sulawesi Selatan. Kali ini kita udah terhubung sama rekan kita di Detik Sulsel, Mas Hermawan. Selamat sore, Mas Syahrul. Mas Syahrul. Bener. Ternyata sama Mas Syahrul. Kirain masih syuting Mas Syahrul sama Agnes Monica. Gunawan. Betul. Itu kok saya tahu ya Pak. Pernikahan dini soalnya. Bener, di puncak syutingnya. Betul. Puncak apa Sukabumi ya? Enggak mau jawab Pak, saya nggak tahu, saya juga belum pernah nonton film. Ya udah deh. Mas Syahrul, Mas Syahrul. tunjukkan pesonamu. Nah, itu dia. Hai, Ya, selamat siap. sore Selamat Mas sore. Syahrul. Sorry ya Mas Syahrul ya, kita kirain tadi berdua barengan sama Mas siapa tadi? Hermawan. Bener, gitu. kirain berdua karena mau punten. ngabarin yang bupati sama yang gubernur gitu. Gitu, aduh punten banget. Oke, kita langsung aja ya Mas ya. Ini kan kita lagi masa tenang nih Mas ya. Nah, Siap. untuk situasi masa tenang di sana tuh gimana? Ya, siap. Selamat sore rekan Edo dan Pocut. Untuk sekarang kan seperti kita ketahui di pilkada sekarang kan ini memasuki masa tenang selama 3 hari. Ya, Sejak betul. 24 sampai 26. Mhm. Di Sulsel sendiri sejak masa tenang KPU Sulsel itu sudah melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye APK paslon yang masih terpasang di ruas jalan. Mhm. Itu sejak tengah malam kemarin sudah dilakukan pembersihan. KPU bersama Bawaslu Sulsel turut menggandeng Satpol PP untuk melakukan penertiban yang masih terpasang di ruas-ruas jalan atau area-area yang terlarang. Penertiban APK juga melibatkan perusahaan-perusahaan yang mungkin menggandeng pihak ketiga selaku perusahaan yang memasang APK paslon. Seperti itu, Mas. Oke, jadi udah kelihatan ada temuan kah bahwa masih ada alat peraga kampanye yang terpasang atau mungkin ada yang curi-curi atau nakal gitu dari masing-masing paslon atau para calon kepala daerah ini, Mas? Ya, siap. Jadi penertiban APK sekarang ini kan masih berjalan secara bertahap. Oke. Sejauh ini belum ada temuan yang signifikan kecuali mungkin yang masih terpasang langsung tertibkan, dicopot, misalnya dari APK yang terpaku di pohon atau tergantung di tiang listrik misalnya. Oke, jadi masih proses ya, sampai saat ini masih proses untuk pencopotan semua ya. Ya. Oke, sama ini dong untuk distribusi logistik pemilihan di tanggal 27 November nanti, apakah semua sudah terdistribusi dengan baik atau masih ada kendala di lapangan yang ditemui, Mas Syahrul? Ya. Jadi KPU Sulsel sekarang ini juga sudah memproses distribusi logistik untuk pilkada di 24 kabupaten kota di Sulsel. Jadi di pilkada Sulsel ini kan di 24 kabupaten kota daftar pemilih tetapnya kan ada 6.680.807 terbagi di 14.548 TPS. Sejauh ini KPU sudah secara bertahap mendistribusikan logistik khususnya di area-area yang terpencil. Dari KPU Sulsel melaporkan itu ada sebenarnya 3 daerah rawan. Daerah rawan itu di Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Pangkep, dan Selayar. KPU Sulsel melaporkan kenapa 3 daerah ini masuk wilayah rawan itu karena pertimbangannya jarak dan akses. Seperti itu. Oh gitu. Nah, pendistribuan logistik di 3 daerah rawan itu menggunakan pesawat karena kan di daerah 3 itu banyakkan daerah-daerah kepulauan, daerah terpencil.
medannya pun agak terjal untuk mendistribusikan. Salah satu contohnya itu di Luwu Utara, bahkan KPU Sulsel sampai menyewa pesawat untuk mendistribusikan logistik, khususnya di Kecamatan Rampi dan Seko di Luwu Utara. Itu daerahnya itu medannya terjal dan sulit dijangkau kalau menggunakan transportasi. Bahkan di daerah Kecamatan Seko, Luwu Utara itu kalau menggunakan ojek misalnya itu butuh biaya angkutan sampai 1,8 juta. Oh Wah, wow. Makanya hampir 2 juta ya. Ya, makanya KPU Sulsel memutuskan untuk Pakai menggunakan pesawat aja. pesawat. Ya, untuk I mendistribusikan see. logistik. Pakai Susi Air ya. Bener sih. Gue kalau juga tarif ojek gue sampai 2 juta, gue mendingan pakai pesawat sih, bener. Kebetulan nih ya Pak, saya pun begitu ya kan. Oke, menarik kalau di Sulawesi Selatan soalnya banyak pulau-pulau ya untuk bisa mendistribusikan logistik ini. Ya, Eh, betul. Iya betul. Berarti kalau misalnya tanggal 27 atau lusa akan diselenggarakan begitu pilkada, apalagi yang ditunggu Pak Mas Syamsul untuk bisa berlangsungnya pilkada dengan baik gitu? Apa yang bisa diterima informasi oleh masyarakat sampai saat ini? Ya. Jadi untuk pengamanan pilkada, termasuk untuk menjaga pilkada di Sulsel aman dan damai itu, selain memastikan distribusi logistik sampai ke daerah tujuan, di PJ Gubernur Sulsel sendiri juga bersama Kapolda itu sudah menurunkan personil. Di Polda Sulawesi Selatan sendiri menurunkan jumlah personil itu sampai 9.351 personil yang disebar ke 24 kabupaten kota di Sulsel untuk mengamankan 14.548 TPS. Kemarin juga PJ Gubernur Sulsel Prof. Zudan Arif Fakrullah itu sudah menginisiasi menggelar kegiatan atau doa bersama dengan mengundang Menteri Agama di Sulsel dan mengundang 2 paslon khususnya di Pilgub Sulsel. Di Pilgub Sulsel ini kan ada 2 paslon yang bertarung. Ya. Itu kemarin sudah hadir untuk menggelar doa bersama bagaimana penekanannya agar pilkada di Sulsel itu berjalan aman dan damai. Oh gitu. Jadi kalau di Jakarta ada yang umroh, ada yang puasa, kalau di Sulsel doa bersama. Doa bersama. Ya, Luar betul, Mas. biasa. Beda-beda ya. Beda-beda ya. Kalau untuk pemilih muda di sana tuh suaranya seperti apa sih, Mas Syarul? Apa yang mereka harapkan untuk para calon kepala daerah yang baru ini? Ya, memang untuk pemilih muda di Sulsel itu tergolong tinggi ya. Jadi waktu masih masa kampanye kemarin itu banyak khususnya di paslon itu yang memang menyasar Pemilih muda. Seperti itu. Jadi lebih gencar ke media sosial juga untuk kampanye dan segala macam seperti itu, Mas. Oh, I see. Oke, apakah ada harapan tertentu gitu kayak misalnya kalau di Jakarta pengen hunian yang murah gitu pada bilang gitu ya, atau mungkin banjir internet gitu, banjir bisa diatasi. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri untuk wilayah satu provinsi apa yang jadi isu, Mas Syarul? Ya, khusus isu di Pilgub Sulsel kemarin yang dibawa oleh 2 paslon itu masing-masing bagaimana infrastruktur atau pembangunan itu, karena kan masih banyak akses di berbagai wilayah Sulawesi Selatan itu yang belum terhubung. Jadi wilayah-wilayah yang masih terisolir itu bagaimana dibuatkan akses jalan, termasuk juga pembangunan rumah sakit kemarin yang menjadi atensi dari para paslon. Termasuk juga salah satu stadion sempat juga mengemuka stadion, apalagi kan fasilitas olahraga di Sulsel itu kemarin belum ada yang representatif lah istilahnya. Jadi sempat mengemuka isu itu di waktu debat kemarin. Oke, baik. Oke. Terima kasih banyak atas informasinya Mas Syahrul. Nanti kita berkoordinasi lagi untuk laporan terkini untuk pilkada di Sulsel ya. Terima kasih banyak Mas Syahrul. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Oke, sekarang kita mau melanjutkan serunya ke Jawa Barat. Jawa Barat kayaknya seru. Karena deket kan nama kita kan, Jawa Barat. Ya, ini juga salah satu pilkada dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia. Jadi akan sangat sayang kalau misalnya kita nggak tahu nih apa saja persiapan menuju ke tanggal 27 November nanti di Jawa Barat. Kali ini kita di Jawa Barat sama siapa ya, Cut? Sama Kang Baban. Coba kita sapa apakah Kang Baban sudah ada? Oh, sudah ada. Selamat sore, Kang Baban. Sore Mas Edo sama Mbak Pucut.
Apa Iya. kabar, Selamat sehat? sore. Sehat Kang Baban. Baik, Damang Kang sehat. Baban? Oh iya, Damang. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Damang. udah lama nih gak ketemu sama Kang Baban. Artinya Kang Baban harus cerita banyak sekali untuk Betul. kita Oke. terkait Pilkada Jawa Barat nih Kang Baban. Boleh dong diinformasi ke kita ini di masa tenang seperti apa situasi di Jawa Barat sampai saat ini untuk konteks Pilkada? Oke. Sejauh ini secara gambaran umum masih dalam suasana masa tenang ya, dan Iya. sejauh ini juga kondusif, tidak ada laporan-laporan atau tidak ada kejadian-kejadian yang menonjol. Tetap di masa tenang ini atribut-atribut kan dicopotin tuh sama petugas gabungan ya, mulai dari Bawaslu, KPU dan juga pihak-pihak lainnya. Namun juga ada yang menjadi sorotan pada hari ini juga, ini ada berita duka. Bahwa calon wakil Bupati Ciamis ini meninggal dunia gitu. Ini jelang pencoblosan ya. Kebetulan Cawagup Ciamis Payana Deputra ini tadi meninggal di Rumah Sakit Boromius Bandung gitu. Oke. Sementara seperti itu ya. Tapi sejauh ini sama dengan apa yang disampaikan teman-teman Detik Sosial, bahwa ya petugas tetap melakukan distribusi ya untuk keperluan nanti tanggal 27 hari Rebo ini gitu. Dan di Jawa Barat kan ini ada 27 kabupaten kota yang menggelar pilkada serentak, dan jumlah pemilih itu di Jawa Barat tuh sampai 35,9 juta, ini yang terbesar ya. Yeah. Kemudian ada TPS itu tersebarnya itu 73 ribuan TPS di Jawa Barat ini, dan 1,2 juta nya gitu ya dari jumlah tersebut ini adalah pemilih pemula atau pemilih baru. Itu rinciannya itu sekitar 673 ribu pria, terus 618 wanita. Gitu. Wow, Oke, jadi banyak Jawa Barat tuh banget ya. daftar pemilihnya yang terbesar di Indonesia sejauh ini Betul. ya, 30 juta lebih ya. 35 juta. 35 juta. 35 juta. Ya. Wow, dan kebanyakan Gen Z ya berarti ya. Betul. Didominasi juga sama Ya. Gen Dan Z tadi atau pemuda. pemilih terbarunya kan 1,2 juta tuh pemilih baru. Iya, Yang iya. ini yang baru 1,2 pertama juta. kali dia berpartisipasi Nyoblos ya. nanti menyampaikan hak pilihnya gitu. Baik, Kang Baban update sedikit dong soal Cawagup dari Ciamis yang meninggal tadi itu akhirnya statusnya akan diganti atau seperti apa, Kang? Pelaksanaannya tetap ya, cuman kami belum dapat informasi terbaru apakah tentu akan diganti atau tidaknya, ini masih dalam atensinya dari KPU Ciamis gitu. Oke. Cuman memang ini sangat mengejutkan sekali gitu, di detik-detik jelang pencoblosan. Ya. Pak Cawagupnya tutup usia gitu. Karena informasi tadi yang didapat itu diduga serangan jantung. Oke. I see. Kalau laporan-laporan kecurangan gitu, Kang, ada nggak yang ditemukan, Kang? Termasuk mungkin dari sisi aparatur sipil begitu, ada yang mendapatkan didapati laporan kan dari Bawaslu mungkin? Sejauh ini Bawaslu belum merilisnya ya secara gambaran umum se-Jawa Barat gitu. Namun tetap dalam pemantauan Bawaslu ini tentu saja kecurangan-kecurangan itu masuk ya. Tapi kita belum memperoleh rinci atau keterangan dari Bawaslu berkaitan dengan apa saja kecurangan-kecurangan tersebut. Kalau dari rangkaian saat masa kampanye kemarin itu memang ada beberapa yang masuk ke dugaan-dugaan ya, seperti ada yang keterlibatan ASN gitu, lalu juga politik uang dan lain sebagainya gitu. I see. Kalau soal keamanan di masa pencoblosan nanti gimana nih, Kang? Oke. Polda Jabar juga sudah tentu menyiapkan beberapa langkah ya untuk pengamanan di wilayah tentang pilkada nanti ya. Ada petugas-petugas tentu yang pengamanan tertutup terbuka itu dilakukan, tapi sejauh ini memang Jawa Barat lagi musim hujan juga gitu. Tentu ada beberapa TPS juga yang tadinya rawan bencana ini menjadi perhatian. Salah satunya itu di Kabupaten Bandung, di beberapa wilayahnya kebetulan saat ini juga diterjang banjir. Tentu juga KPU mempersiapkan dan sudah mengantisipasinya.
ya intinya juga ada pesan juga dari pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa dipastikan TPS itu aman gitu ya, di tempatnya gitu ya, untuk nanti masyarakat menyampaikan hak pilihnya. Soalnya lagi musim hujan juga Lagi ya, musim jadi hujan, perlu betul. diwaspadai gitu. Betul. Ya kemudian juga polisi juga memetakan TPS-TPS rawan ya. Rawan di sini kan beberapa faktor juga ya, ada rawan bencana tadi, rawan konflik dan lain sebagainya gitu. Tapi untuk kerawanan ini kan semua daerah juga berpotensi rawan sebenarnya. Tapi saya yakin juga Polda Jabar dan juga satuan wilayah di Polres-Polresnya ini sudah melakukan langkah-langkah antisipasi. Ya. Mudah-mudahan bisa dimitigasi dengan Amin. baik, jadi nggak akan Iya. ada yang bisa terjadi di lapangan ya. Betul. Yang buruk-buruk itu Semoga ya. aman-aman aja pokoknya. Sama besok juga kan Kang, Pak Prabowo di tanggal 27 nanti juga akan nyoblos di Jabar ya, untuk Pilgub Jabar dan juga untuk Pilkada Bogor begitu. Ada informasi nggak Kang terkait persiapan Pak Prabowo nanti akan nyoblosnya di TPS mana, dan juga mungkin ada persiapan khusus mungkin? Pengamanan VIP mungkin ya Kang? Benar. Sejauh ini saya belum dapat informasinya, tapi tentu kalau pengamanan VIP tetap ada ya. Dan berikutnya juga salah satu calon di DKI Jakarta, Pak Ridwan Kamil juga dikabarkan juga kan menyampaikan hak pilihnya di Kota Bandung juga gitu. Benar. Tentu kita akan pantau, tapi yang pasti ya kalau yang kabar Prabowo saya belum dapat informasi detail soal proses pengamanan ini seperti apa. Tapi sejauh ini kan namanya presiden tentu ada pengamanan melekat gitu baik oleh Pas Pampres maupun oleh pihak aparat di kewilayahannya gitu. Iya ya, soalnya kita dengar-dengar Kang Baban jadi salah satu snipernya besok ya Kang ya. Bukan ya. Salah ya Pak ya, agak serem ya. Mesti mantau terus dong ya, menunduk. Iya, bukannya malah bikin berita ya, malah jadi berita. Malah jadi berita, betul. Kang Baban mungkin boleh satu lagi soal untuk para calon kepala daerahnya atau calon gubernurnya dan juga wakil gubernur dari Pilkada Jabar atau Pilgub Jabar. Masing-masing kandidat apa aja kegiatannya di masa tenang ini, Kang? Ya, sepengetahuan kami sejauh ini ya, pemantauan kami ya tetap yang mereka memperkuat ya jelang pencoblosan nanti ya, strategi-strategi mereka ini ya tentu strategi tertutup ya mungkin yang mereka lakukan, tapi konsolidasi kemungkinan mereka lakukan ya jelang pencoblosan nanti gitu. Tapi nggak ada kegiatan karena juga kami juga dibatasi dengan rambu-rambu di masa tenang ini gitu. Begitu. Nggak ada yang kayak di Jakarta sarapan bareng atau nonton bareng sama tokoh gitu, Kang? Sejauh ini belum ya. Belum. Ya. Belum bukan enggak. Ya kan? Masih ada besok juga ya. Masih ada besok soalnya. Masih ada besok ya. Yang pasti Pak Saiku ini ya umroh ya barengan sama Pak Siswono ya. Informasinya demikian. Cuman tentu ini soal saya belum dapat informasi, sudah disampaikan kepada timnya nanti nyoblos di mana juga ini belum ada kabar gitu apa benar nanti umroh atau dia menyampaikan hak pilihnya gitu. Belum jelas juga. Iya, soalnya kita juga tadi agak bertanya-tanya ya Cut ketika Pak Sayuki umroh gitu dalam waktu tanggal 27 harus nyoblos. Harus balik ya. Bener. Kan? Apa bisa gitu. Tapi ya mungkin nanti dilaporin informasi terkininya sama teman-teman Detik Jabar ya Kang ya. Ya. Alright, terima kasih banyak Kang Baban. Ya, selalu selamat bertugas kembali. Selamat sore. Salam buat teman-teman lainnya. Selamat sore. Dari Kang Baban di kita Jawa beralih Barat kita ke Jawa Tengah. Jawa Tengah dengan dari Jawa Tengah siapa lagi kalau bukan yang terutama Mas Rofik. Mas Rofik. Sudah terhubungkah kita? Selamat sore. Selamat sore Mas Rofik. Mas Edo, Wih, dingin nih. Dingin kayaknya. Solo hujan deras ini. Sama Kang. Di sini pun begitu. Bener. Mas Rofik, ini gimana Jawa Tengah situasi dan kondisi terkait masa tenang gitu? Apakah ada temuan-temuan lucu unik gitu yang dipantau sama Detik Jateng yang bisa dilaporin ke kita, Kang? Kang lagi, Mas dong.
kebetulan ya masa tenang ya, bukan hari tenang ya, masa Betul. tenang. Masa Kalau- tenang, Masa betul. tegang kalau justru. hari Masa tegang. hari tenang kan katanya hari tenang menghanyutkan gitu kan. Waduh. Oh iya lagi, Jadi, benar. Iya, jadi di hari tenang ini sepertinya memang semua paslon, semua partai juga cukup tertib, cukup patuh dengan ketentuan ini. Pada malam sebelum hari tenang mereka sudah dengan sukarela partai, relawan itu mencopoti alat peraga kampanyenya. Memang mungkin masih ada sisa-sisa ya, mungkin spanduk-spanduk kecil yang akhirnya mungkin di beberapa daerah itu dicopoti oleh Satpol PP bersama Bawaslu dan KPU, tapi so far ya para calon ini cukup tertib juga dalam menghadapi masa tenang ini, dan rata-rata terutama di Pilgub memang kedua paslon Andika Perkasa Hendi dan Ahmad Lutfi Tadsyasin juga mereka juga tidak ada kegiatan yang memang pengumpulan massa atau yang bersifat kampanye. Bahkan kedua pasang ini cenderung dari kemarin sudah mulai tidak melakukan aktivitas yang ditonjolkan keluar. Kalau kita dengar ya mungkin kegiatan-kegiatan yang bersifat internal itu memang ada, tapi memang bukan kegiatan yang kampanye atau bersifat ke eksternal seperti itu, Mas Edo, Mbak Bosud. Berarti Jateng benar-benar tenang ya, benar-benar tenang Bener-bener ya. Tenang tenang, tapi N-nya karena dalam pas- kurung G ya. Tenang. Somehow ada tegangnya. Karena pasti. waktu kampanye sudah cukup menghangat, menjadi salah satu kampanye yang paling banyak ditonton untuk kelas Pilgub se-Indonesia. Betul, iya, Kak, iya. Mas Rofi, karena juga di Jawa Tengah ada Pak Jokowi. Iya, Ini juga jadi betul. perhatian. Ketika ada Pak Jokowi Iya, di sana betul. pasti ada banyak sekali kerumunan gitu. Iya, Untuk Pak Jokowi sendiri Betul. mungkin ada yang dilihat sama Detik Jateng bagaimana aktivitas Pak Jokowi selama masa tenang ini begitu, karena kita tahu pada masa-masa kampanye kemarin Pak Jokowi cukup sibuk ya betul. kemana-mana gitu. Mas Rofi Iya gimana? betul. Ketika kampanye kemarin cukup sibuk keliling dan banyak banyak yang sowan juga kan, banyak yang sowan Betul. seperti Hari ini juga katanya ada yang sowan ya. beberapa bupati, beberapa calon bupati, calon gubernur. Kalau hari ini tadi yang datang ke rumah Pak Jokowi adalah kiai-kiai Oke. dari PWNU, Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, silaturahmi dan setelah acara itu mereka khususnya para kiai ini menyatakan bahwa PWNU Jawa Tengah akan bersikap netral dalam pilkada ini. Misalkan ada kiai-kiai yang memberikan dukungan kepada salah satu paslon, itu adalah sikap pribadi, bukan sikap Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah. Oke, jadi tidak mewakili golongan begitu ya? Tidak mewakili kelompok Nahdlatul Ulama, Ya, tapi ya. itu pribadi kiai-kiai yang pasti mereka juga punya preferensi politik dong, punya pilihan, Iya. punya dukungan semacam itu. Sebagai warga negara Indonesia yang tentunya dibebaskan Betul. untuk memilih siapa saja gitu ya. Betul. Tapi penasaran deh Mas Rofik, tanggal 27 merapat ke Jakarta atau enggak nih Mas? Kalau keluarga Pak Jokowi itu memang tercatat di DPT Solo. Jadi mungkin kita akan mantau pemilihannya. Kemungkinan besar Pak Jokowi akan mencoblos di Solo. Demikian juga dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming juga diagendakan akan mencoblos di Solo, di TPS yang berbeda dengan Pak Jokowi. Oke. Jadi mungkin Solo itu, di kota Solo besok ada tiga tokoh yang mencoblos, yaitu Pak Jokowi, Wapres Gibran Rakabuming Raka, dan salah satu cagup Ahmad Lutfi juga dikabarkan akan mencoblos di Solo. Sedangkan kalau Andika Perkasa akan mencoblos di Semarang. Informasinya seperti itu. Kaisang juga di Solo kan ya Mas? Kaisang belum kita cek di Oke. DPT-nya, tapi sepertinya sudah pindah. Oh sudah Oh, pindah udah ya? Sudah pindah dari Solo, iya betul. Setelah Oh, menikah oke. dulu sudah udah pindah ya. mengajukan pindah Oke. domisili.
Padahal Solo enak loh, abis nyoblos makan soto. Iya lagi sama Dingin-dingin, pas Surabi nggak banget. sih? Iya betul ya Noto kan. Suman Banyak ya kulinernya. Allah. Betul. Enak banget. Iya, Itu dia yang betul. kita tunggu-tunggu dari Apalagi Solo ya kan. dingin-dingin karena banyak hujan. Ini juga yang Iya. membuat mungkin penyelenggara pemilu juga harus banyak waspada dan banyak berdoa juga Iya. agar tidak banyak bencana yang terjadi. Seperti Benar. misalkan hari ini Pekalongan juga ada beberapa titik yang banjir. Itu juga akan menjadi perhatian apakah besok Rabu sudah bisa surut. Karena di Jawa Tengah ini pada pemilu Pilpres kemarin ada pengalaman yang Buruk. agak buruk di Oke. Demak itu sampai ada 114 TPS yang harus pemilu susulan karena banjir juga di Sayang Demak. banget. Nah, 140 saya loh. semoga iya 114 TPS. Iya betul di 10 desa yang harus pemilu susulan. Semoga di pilkada serentak ini semua bisa aman, bisa diselenggarakan sesuai dengan jadwal. Amin. Mudah-mudahan ya, Amin, karena ini semoga. pilkada serentak terbesar sepanjang sejarah kayaknya ya. Iya. Kita ngadain Iya, pilkada pertama serentak seluruh kali, Indonesia. Jadi mudah-mudahan semuanya lancar, termasuk di Jawa Tengah juga, salah satu Amin. pemilihnya yang terbesar juga gitu ya. Dan juga mudah-mudahan Betul. tidak cuma pas hari pencoblosan aja banjirnya dimitigasi gitu. Sampai seterusnya juga ya, dong. Boleh ya, semoga seterusnya. Betul. Iya. Mas Iya, Rofik. itu nanti Nah. iya jadi tugasnya gubernur yang terpilih juga agar Betul. banjir ini bisa dimitigasi. Iya dong, jadi Iya, salah satu iya, tema iya. debat juga waktu itu ya. Iya, betul. Mas Rofik, kalau distribusi logistik begitu sudah amankah semuanya untuk ke berbagai macam daerah di Jawa Tengah? Logistik aman karena ya mungkin Jawa Tengah itu semua daerah bisa mudah dijangkau dengan cukup mudah tanpa ada masalah yang berarti. Untuk logistik kemarin yang daerah yang paling sulit itu hanya di Karimun Jawa dan sudah beres. Oke. Artinya kalau Karimun Jawa karena dia Karena nyebrang pulau ya. tersendiri. Iya, nyebrang Iya, laut. betul. Tapi sampai tanggal 23 kemarin semua logistik termasuk di Karimun Jawa itu sudah beres semua. Udah beres ya. Pakai apa Mas? Iya. Di sana Kalau ke Karimun Karimun Jawa harus pakai kapal di sana ya. Pakai kapal. Pakai kapal, iya Oke. betul. Iya. Emang enak nih kalau lagi di Jawa Tengah nih lagi pada dingin. Mm-mm. Habis dingin makan soto jangan dingin-dingin dimandiin ya. Oh, Nanti Joshua jadi nanti masuk angin. Dingin dimandiin. Nanti Masuk angin. Enggak, kebetulan boleh gak nyanyi ini enggak? Ini detikers yang Gen Z pada gak relate. oh benar. Belum betul. lahir Itu kebetulan. Nyanyi kayak gitu kelihatan usianya. Makasih Mas Rofik sudah dipertegas ya. Betul, Terima dipertegas kasih loh. Mas Rofik Iya. loh. Terima kasih banyak juga Mas Rofik Ya. untuk informasinya dari Detik Jateng. Iya. Kita Iya. nantikan tentunya laporan-laporan Pilkada Jawa Tengah gitu ya dari Detik Jateng Sama-sama. yang terupdate nanti bisa Iya. langsung diupdate di Detik Jateng. Terima kasih banyak Mas Rofik. Siap, silakan Terima kasih baca banyak. Detik Jateng Tentu. berita terbaru. Terima kasih Mas Edo, Mbak Terima Mojud, Mas kasih. Terima Rofik. kasih Mas Salam Rofik. sehat. Salam sehat. Salam sehat. Selamat sore. Jangan masuk angin.